Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bram. Alhamdulillah. Baik, berarti suara saya terdengar ya Pak ya. Baik, Alhamdulillah Ya, Rabbil Mas Bram. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar kita gitu ya. Terkait ilmu kebumian. Nah, yang kali ini kita akan menyelam ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya kemarin kita di daratan ya, tetapi sekarang kita menyelam ke samudra gitu ya, ke lautan. Dan topik kali ini memang cukup spesial karena kita akan lebih membahas terkait dengan uh, fluida ya, cairan gitu ya, atau, dalam hal ini adalah air laut sendiri gitu ya. Apakah air laut itu kemudian menjadi pelengkap gitu ya, pelengkap di bumi gitu ya, sebagai kan ada udara, ada tanah, kemudian ada api, air gitu kan. Hanya sebatas pelengkap atau dia merupakan komponen yang menjadi pondasi penting gitu ya bagi semua proses yang ada di bumi. Dan kita sudah otomatis bisa menjawab yang kedua ya. Jadi tidak hanya sebagai pelengkap atau eh, apa ya, pemanis apa lebih ke ini mempercantik tampilan bumi gitu ya, dari angkasa tidak hanya merah tetapi ada kehijauannya, ada kebiruannya gitu ya. Tapi ternyata memang lautan ini memiliki peran yang tidak bisa tergantikan gitu ya oleh uh, material yang lain, materi yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang lautan, Bapak Ibu, memang di bumi kita ini ya ada berbagai macam air ya, tubuh air, baik air tawar maupun air laut gitu ya. Kita bisa membagi secara sederhana seperti itu. Tetapi kita jangan lupa ada air yang secara lokasi gitu ya, secara posisi itu bisa ada di mana di daratan dan di lautan gitu ya. Artinya di lautan itu di cekungan yang besar gitu ya. Sedangkan di daratan itu mulai dari air hujan, kemudian air sungai, kemudian air danau, sampai kemudian dia masuk ke samudra gitu ya. Nah, bumi kita ternyata tertutup oleh 71% samudra gitu ya, yang itu menjadi pertanyaan yang harusnya mengemuka adalah, wah berarti sebesar itu ya apa luasan dari samudra kita, dan tentu kalau semakin besar suatu materi atau suatu objek mengambil dominasi dalam sebuah sistem, maka dialah yang akan mengontrol gitu ya, akan mempengaruhi objek-objek yang lain. Seperti misalnya gini, ilustrasinya. Kita punya perusahaan gitu ya, terus kemudian perusahaan kita masuk ke bursa saham. Nah, ketika masuk ke bursa saham, ternyata perusahaan kita terbeli oleh orang lain sebesar 51% gitu ya. Artinya lebih dari 50% itu dimiliki oleh orang lain. Otomatis perusahaan kita secara de facto dan jure gitu ya, itu sudah menjadi milik orang lain. Walaupun kita sebetulnya masih kontribusi 49%. Tetapi karena saham itu didominasi oleh orang lain, maka perusahaan kita menjadi perusahaan milik orang lain. Sama seperti di sini, eh, samudra kita itu ternyata menempati 71% di permukaan bumi. Artinya apa? Artinya samudra lah yang kemudian menjadi eh apa ya, motor penggerak atau sesumber atau eh,
objek gitu ya, atau material yang paling berpengaruh di muka bumi gitu ya. Nah, misalnya di antaranya adalah mengontrol iklim gitu ya. Bagaimana samudra ini menjadi pendingin bumi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita bisa membayangkan bumi kita tanpa samudra, maka otomatis kita tidak akan bisa hidup ya, karena atmosfer kita pasti tentulah sangat panas dan tidak bisa ditinggali gitu ya bumi kita. Terus kemudian samudra itu juga menyokong eh, siklus air gitu ya. Kan kita bisa membahas ya waktu itu ketika air air di lautan samudra itu terpanasi gitu ya, maka dia akan menguap dan ketika dia menguap dia menjadi titik-titik air di atmosfer. Ketika menjadi titik-titik air di atmosfer, dia kemudian berkumpul menjadi satu, menjadi awan dan awannya jenuh, kemudian awan itu turun gitu ya, airnya presipitasi menjadi air hujan dan kemudian air hujan sampai ke permukaan bumi, ada yang mengalir di permukaan, tapi ada juga yang apa namanya meresap gitu ya, meresap ke apa namanya ke dalam tanah, kemudian menjadi air tanah dan seterusnya gitu ya, sampai kemudian masuk lagi ke samudra gitu ya. Itu bagian dari siklus air yang ternyata dimotori oleh samudra. Nah, samudra juga berperan untuk mendistribusikan panas ya, Ibu Bapak sekalian. Eh, Bagian permukaan bumi yang paling mendapatkan terik matahari secara kontinu setiap hari adalah daerah tropis, gitu ya, daerah tropis, dan terutama juga daerah lautan atau samudra yang berada di lintang tropis. Nah, ternyata Ibu Bapak sekalian, konfigurasi antara planet kita gitu ya dengan matahari, planet kita yang miring sekian derajat gitu ya, yang kemudian itu menjadi keteraturan musimnya berganti antara lintang utara dan lintang selatan gitu ya. Tetapi secara umum di tengah-tengah itu kontinu panas terus gitu ya. Ternyata itu kemudian membuat apa semacam perbedaan suhu air gitu ya, dan itu eh, perbedaan suhu di samudra sana gitu itu yang kemudian menjadi motor penggerak terjadinya arus ya, arus laut. Dan ketika arus laut ini bekerja gitu ya Ibu Bapak sekalian, maka dia selain mendistribusikan panas supaya merata gitu ya, maka di situ kemudian mendistribusikan juga nutrien-nutrien gitu ya, atau zat-zat tertentu, zat gizi tertentu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sehingga makhluk hidup menjadi punya suplai nutrien dari air laut yang teralirkan gitu ya, yang terdistribusikan tersebut. Bayangkan bila mana air itu tidak ada perbedaan suhu sehingga tidak mengalir gitu ya, maka eh, hanya ada satu tempat tertentu yang dia akan kaya oleh nutrien dan otomatis itu akan sangat banyak sekali makhluk hidup biota air gitu ya. Tapi di tempat lain menjadi sangat miskin apa namanya nutrien gitu ya, sehingga ikan-ikan kemudian terumbu karang dan berbagai jenis makhluk hidup air gitu ya samudra sana itu menjadi tidak bisa hidup di situ gitu ya. Nah itu yang tentu menjadi sesuatu yang tidak seimbang, makanya eh, dinamika yang terjadi di samudra ini sangat menarik dan kita masih ingat ya bahwa dinamika ini tentu secara alamiah gitu ya, by nature dia akan menemukan titik kesetimbangannya gitu ya, bagaimana cara menyeimbangkannya, dan itu ternyata menjadi sebuah rentetan peristiwa yang sangat kompleks dan disitulah kehidupan itu akhirnya bisa muncul gitu ya. Baik, ini kira-kira Ibu Bapak sekalian, kalau tidak ada air, apa yang terjadi dengan bumi kita gitu ya. Pertama tentu
ada suhu yang sangat ekstrim, terutama di daerah-daerah tertentu yang tersinari oleh matahari gitu ya. Misalnya di daerah tropis gitu ya, secara setiap tahun gitu ya, kita akan mendapatkan sinar matahari terus-menerus. Tapi di belahan bumi yang lain, ketika musim panas, dia akan lebih merasa panas daripada sebelumnya gitu ya. Tapi di sebalik bumi yang lain gitu ya, itu akan menjadi eh, suhu dingin yang ekstrim gitu ya, bahkan mungkin sampai ke pembentukan es gitu ya. Artinya kontras suhu antara siang dan malam itu menjadi sangat jauh gitu ya kontrasnya, sehingga itu tidak memungkinkan bagi kita untuk tetap beradaptasi, karena tubuh kita itu kan adaptasinya relatif lambat ya Ibu Bapak sekalian ya. Kalau kita terlalu terik, terus kemudian kita masuk ke kamar mandi untuk siram-siram air gitu ya, untuk berusaha untuk mendinginkan badan, itu ibarat kata kita punya mesin mobil yang panas sekali, terus kita siram air air dingin gitu ya, maka yang terjadi justru malah mesinnya makin rusak gitu ya. Sama tubuh kita akan menjadi ngedrop dan kita mesti jatuh sakit dan seterusnya. Nah, ketika bumi itu tidak memiliki samudra, ternyata Ibu Bapak sekalian, itu juga akan mempengaruhi atau menghasilkan perubahan cuaca yang sangat ekstrim gitu ya. Tadi dari terik menjadi sangat dingin, atau kemudian di situ muncul tornado atau muncul angin puting beliung yang sangat kencang gitu ya, karena ada perbedaan suhu di satu bagian bumi, permukaan bumi dengan bagian bumi yang lain yang ekstrim, sehingga oh, pertukaran suhu ini ya, pertukaran suhu dalam arti aliran angin ya, berhembusnya angin gitu ya, itu menjadi sangat apa namanya Ibu Bapak sekalian, menjadi sangat ekstrim gitu ya. Dan secara singkat ya, itu kondisi yang tidak memungkinkan kita bisa hidup di permukaan bumi ini gitu ya. Nah, itu Ibu Bapak sekalian, jadi kita sudah sepakat ya bahwa samudra itu memang memang menempati posisi paling penting gitu ya di permukaan bumi ini, karena dialah yang mengatur distribusi panas yang diterima dari matahari. Baik, ini kira-kira Ibu Bapak sekalian ya, beberapa perbandingan ini mungkin angkanya eh, tidak tepat seperti ini, artinya 100% datang ya, tapi terus kemudian 30%, kadang bisa 20%, kadang bisa 60% gitu ya, tapi tergantung beberapa faktor yang lain. Tapi secara umum memang akan ada yang terpantulkan ke angkasa luar gitu ya, tidak lagi masuk ke atmosfer, tapi ada juga yang mulai masuk ke atmosfer dan diserap oleh atmosfer dan juga diserap oleh samudra gitu ya. Nah, ini yang kira-kira menjadi tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa samudra kita itu menjadi buffer gitu ya. Buffer itu kalau Ibu Bapak guru kimia pasti memahami ya, buffer itu untuk mengontrol ini ya, laju perubahan gitu ya. Jadi tidak terlalu ekstrim berubah gitu ya. Itu istilahnya buffer. Nah, samudra itu tersusun oleh air, udah pasti gitu ya Ibu Bapak sekalian, dan dia memiliki kapasitas panas yang tinggi, artinya dia mampu menyerap gitu ya, dan merilis, menyerap dan melepaskan thermal dalam jumlah yang besar gitu ya, tanpa eh, suhunya itu berubah secara eh, secara eh, ekstrim gitu ya, artinya mungkin panasnya dirilis sekian derajat gitu ya, tanpa kemudian airnya itu benar-benar kemudian menjadi lebih dingin gitu ya. Artinya Bapak Ibu, air air itu punya karakter air laut ya, dalam arti air laut karena dia punya kolom ketebalan gitu ya, kedalaman, maka dia itu punya semacam kapasitas laten gitu ya. Kapasitas thermalnya itu lambat untuk memanas, tapi juga
lambat untuk mendingin gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi semacam kesetimbangan di situ gitu ya. Tidak, kalau bayangkan kalau si air di samudra itu cepat untuk memanas, tapi juga cepat untuk mendingin. Itu apa bedanya kalau kita tanpa air sama sekali gitu ya, Ibu ya. Jadi eh, tidak seperti karakter daratan kita yang solid gitu ya. Itu kalau kena matahari dia akan sangat panas, tapi begitu sore dia udah mendingin gitu. Itu kan cepat gitu ya. Nah, air itu tidak seperti itu. Sehingga itulah yang kemudian diantaranya menjadi buffer thermal kita di bumi kita. Nah, ini kurang lebih ilustrasi yang lain Bapak Ibu. Ini masih sama pada prinsipnya ya. Jadi bahwa eh, samudra kita, air laut kita itu menjadi eh, hal pengontrol, hal penting gitu ya, terpenting untuk mengontrol suhu di permukaan bumi. Nah, ini kira-kira Ibu Bapak sekalian secara vertikal gitu ya, laut samudra kita itu terbagi ke dalam 3 hal gitu ya. Yang pertama, yang paling dangkal itu lapisan yang bercampur gitu ya, antara proses arus oleh angin, gelombang dan seterusnya gitu ya. Dan suhunya itu relatif lebih hangat gitu ya. Tapi semakin ke dalam itu akan ada kedalaman tertentu yang tiba-tiba mendingin cepat gitu ya. Itu kita sebut sebagai thermocline. Cline itu artinya bercondong gitu ya. Jadi kalau thermocline berarti dia lebih condong cepatnya, apa namanya, gradiennya itu cepat berubah gitu ya. Kemudian di kedalaman sana lebih dari 1.500 itu kita sebut sebagai deep ocean karena memang matahari tidak lagi mampu mencapai pada kedalaman ini, kedalaman yang besar sehingga di dalam sana itu suasananya sangat gelap gitu ya, gelap gulita walaupun siang hari gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan dingin gitu ya, dan sangat dingin. Nah, ini juga kenapa bisa terbentuk beberapa layer gitu ya, beberapa lapisan ini terkait juga dengan tadi Ibu Bapak sekalian, ada pemanasan dari matahari ya. Jadi kalau kita melihat dari karakter fasa zat cair gitu ya, maka ketika kita memanaskan air, yang terjadi adalah partikel-partikel air itu bisa mempunyai volumetrik yang lebih besar daripada versi dingin gitu ya. Artinya density-nya menjadi lebih rendah, artinya menjadi lebih ringan gitu ya. Sehingga ketika ringan dia bisa kemudian apa namanya itu Bapak sekalian bisa mengalir gitu ya, bisa mengalir itu dalam arti karena ada angin gitu ya di permukaan, kemudian dia bisa perlahan mengalir gitu ya. Dan dia masih ada di atas aja gitu ya, semacam seolah-olah mengapung gitu ya. Nah itu yang menjadi di antaranya pemisah gitu ya antara layer di atas sampai ke layer paling bawah. Nah, karena ada perbedaan suhu itulah Ibu Bapak sekalian tidak hanya di satu lokasi ke lokasi yang lain, tetapi secara perlapisan juga berbeda gitu ya. Sehingga samudra kita itu ternyata mengalir Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau dalam dalam Al-Quran kita gitu ya ada tekstual bahwa eh, di samudra sana itu ada 2 tubuh air yang tidak bisa bertemu misalnya. Itu tuh bisa terjadi. Dan ternyata di bawah samudra sana ada sungai-sungai itu juga ternyata ada betulan gitu ya. Di bawah samudra sana itu ada aliran air yang deras gitu ya. Eh, Mungkin tidak bisa dibayangkan gimana kita bisa melihat ada tubuh air, tubuh sungai gitu ya di dalam samudra. Tidak, Bu, ya. Tapi lebih ke dalam tubuh air ada lapisan-lapisan air tertentu atau kedalaman tertentu yang dia arusnya lebih kencang daripada
bagian atasnya gitu ya. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada tadi perbedaan salinitas, perbedaan suhu, sehingga kita mengenal ada sirkulasi termohaline ini ya, yang kiri atas ini, termohaline. Dan eh, pergeseran ini ya, itu yang tadi mendistribusikan panas, karena perbedaan panas, kemudian didistribusikan panasnya supaya merata, dan selama dia mengalir atau berpindah gitu ya, arusnya itu muncul, maka dia kemudian membawa nutrien-nutrien tadi itu ya, gitu. Sehingga itulah yang kemudian menjadi keseimbangan atau apa namanya, ya keseimbangan ya, kita bisa simpulkan seperti itu di bumi kita itu seperti apa. Nah, ada beberapa eh, pembahasan secara fisika ini ya, kalau kita bisa bilang. Yang pertama ada Coriolis effect. Jadi Coriolis effect ini adalah kalau di bahasa fisika itu hasil atau eh, resultan gaya ya. Nanti mohon ibu-ibu, bapak guru yang mengajar fisika saya dikoreksi. Ada resultan gaya gitu ya. Misalnya gini, jadi kan kita itu punya arus ke utara dan ke selatan ini ya, kurang lebih arus samudra itu ada yang ke utara dan ke selatan gitu ya. Tetapi karena bumi kita itu berputar ya, apa berotasi gitu ya. Ketika berotasi, maka ada kecepatan sudut yang berbeda antara di ekuator dengan di yang mendekati kutub gitu ya. Sehingga yang di ekuator ya, dia terpengaruh oleh gaya sentrifugal gitu ya. Sentrifugal itu adalah gaya gaya lontar gitu ya, dia terpental gitu ya, keluar gitu. Nah, sehingga apa? Ini yang kemudian selain menggembungkan garis ekuator itu menjadi lebih gembung gitu ya. Dia menjadi vektor gitu ya, menjadi vektor yang menyebabkan si arus utara selatan ini menjadi berbelok gitu ya, menjadi berbelok. Jadi ketika misalnya karena rotasi kita itu dari barat ke timur ya Bu ya, jadi dari barat ke timur karena kita masih melihat matahari terbit dari timur, berarti rotasinya itu dari barat ke timur gitu ya, dari kiri ke kanan gitu. Nah itu maka di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu akan mengalami efek Coriolis gitu ya, efek rotasi bumi yang akhirnya membuat si arus itu berbelok gitu ya, tidak lurus ke ekuator tetapi dia berbelok mengikuti arah perputaran si rotasi bumi gitu ya. Terus kemudian ada juga yang kedua itu ya di fisika namanya transportasi Ekman gitu ya, bahwa samudra di dalam tubuh samudra itu juga ada perubahan arah arus gitu ya, yang disebabkan oleh diantaranya juga tadi ya, rotasi bumi, tapi ini dalam konteks angin gitu ya. Jadi anginnya itu ikut juga terubah gitu ya, apa arah arusnya. Nah, di Indonesia sendiri secara umum karena kita negara yang kepulauan dikelilingi oleh selat-selat gitu ya, bagian air laut yang sempit yang berada di antara pulau-pulau gitu ya. Tetapi karena Indonesia ini berada di dua samudra besar, Pasifik dan juga India gitu ya, Indo-Australia gitu ya. Maka posisi di Indonesia ini menjadi sangat penting karena di perairan Indonesia ini terjadi transaksi panas ya Ibu Bapak sekalian antara Pasifik dan uh, Samudra Hindia. Karena ada transaksi panas, ada transaksi nutrien, maka tidak heran manakala di Indonesia kita itu kekayaan maritimnya ya, biodiversitas maritimnya itu sangat amatlah kaya. Kita punya spesies-spesies yang mungkin endemik di samudra atau di lautan kita gitu ya. Dan
itulah yang kemudian menjadi kekayaan sumber daya alam kita. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata kita itu juga pada akhirnya mendapatkan tanda petik ya pengaruh fenomena yang kemudian bisa menjadi kita kategorikan sebagai bencana gitu ya. Dari dua samudera tersebut gitu ya. Misalnya dari Samudra Pasifik secara khusus kita mengenal ada El Nino dan La Nina gitu ya. Dari bahasa Spanyol kalau tidak salah atau bahasa Portugis lupa ya. Eh, ini yang menjadikan kita itu musim atau iklim ya, iklim secara keseluruhan di negara Indonesia itu menjadi kadang fluktuatif gitu ya. Kalau kita kalau di Samudra Pasifik terjadi El Nino gitu ya, jadi air di sana itu lebih hangat. Maka yang terjadi di kita itu curah hujan menjadi lebih sedikit. Artinya apa? Musim kemarau kita menjadi lebih panjang, seolah-olah kerasanya lebih panjang gitu ya. Nah, itu yang kemudian saking panasnya di tempat kita, maka di tempat-tempat tertentu pasokan air tanahnya menjadi berkurang, terjadi kekeringan. Di beberapa tempat yang masih hutan gitu ya, masih memungkinkan terjadinya kebakaran hutan dan seterusnya seperti yang beberapa waktu di tahun terakhir terjadi gitu ya. Di Sumatera terjadi kebakaran hutan, asapnya sampai ke Singapura gitu kan. Nah, itu juga terjadi karena rentetan peristiwa dari El Nino tadi. Tapi di kondisi yang lain gitu ya, kita juga mendapatkan dampak La Nina ya. Di Samudra Pasifik itu lebih dingin, sehingga curah hujan kita lebih bertambah dan dampak umumnya ya kita menjadi lebih sering mendapatkan banjir, longsor, dan secara keseluruhan juga mungkin dari agriculture-nya gitu ya, agrikulturnya menjadi lebih baik, tetapi kita tadi ada banjir dan longsor juga. Nah, belum lagi kalau kita melihat transaksi panas antara Samudra Hindia dan Pasifik gitu ya. Itu misalnya ada angin muson ya. Monsun itu artinya muson gitu ya. Ada muson timur dan muson barat gitu ya. Yang itu juga tadi secara umum berpengaruh pada musim yang terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal peristiwa yang terjadi di samudra seperti siklus karbon, kemudian pengasaman samudra, yang mana samudra itu menjadi lebih asam gitu ya dan mampu menyerap CO2 yang lebih banyak dari atmosfer gitu ya. Eh, karena laut itu menjadi lebih asam ya, Bapak Ibu sekalian, maka terumbu karang itu menjadi lebih sulit terbentuk karena asam dengan kalsium karbonat atau gugus karbonat itu tidak bisa bersatu ya. Jadi pasti mereka akan bereaksi gitu ya, sehingga biota-biota laut itu menjadi susah untuk berkembang gitu ya, karena lautnya menjadi lebih asam. Berapa sih sebetulnya asamnya itu gitu kan? Asamnya itu tidak kemudian dari 8 menjadi 6 gitu tidak ya, tapi 8,2 menjadi 8,1 itu sudah sangat signifikan berpengaruh pada biodiversitas yang berbasis terumbu di samudra sana gitu ya. Itu. Dan itu yang kemudian sekarang menjadi bahan kampanye tentang global warming ya atau pemanasan global gitu ya, karena iya memang samudra kita itu bisa menyerap CO2 lebih banyak, tetapi ternyata itu berdampak pada biota yang ada di samudra gitu ya. Itu Ibu Bapak sekalian. Nah, jadi kesimpulan ya, mungkin bisa kita coba mulai simpulkan bahwa memang samudra kita itu mempunyai peranan penting dalam mengatur iklim, mengatur kehidupan hayati dan juga
geologi gitu ya, yang itu kemudian semuanya secara komprehensif berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan kita sebagai manusia ya, misalnya terkait dengan pangan, terkait dengan energi, transportasi, yang itu bisa merambat ke budaya, kesejahteraan manusia secara umum, dan seterusnya gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena memang tadi Ibu Bapak sekalian, samudra kita itu mempunyai interaksi yang sangat erat dengan geologi maupun dengan biosfer, dengan biota gitu ya. Nah, ini kurang lebih beberapa catatan atau rangkuman gitu ya dari yang tadi sudah kita bahas gitu ya, bahwa lautan itu menyerap sebagian besar energi matahari, kemudian lautan itu menjadi baterai termal kita, bisa menyimpan panas dalam jumlah yang sangat besar dan melepaskannya secara perlahan-lahan gitu ya, seperti baterai gitu ya, sehingga bumi kita menjadi lebih hangat, cukup untuk makhluk hidup itu tumbuh tapi tanpa terpengaruh oleh perubahan suhu yang signifikan gitu ya. Dan kemudian lautan itu juga mendistribusikan panas secara global gitu ya, sehingga menjadi sebuah kesetimbangan yang sangat baik gitu ya. Dan itu, jadi samudra itu menjaga kestabilan sistem yang ada di bumi kita ini. Jadi kurang lebih itu Ibu Bapak sekalian, kita itu tidak hidup di planet yang dengan ada samudra di situ, tapi kita itu hidup karena ada samudranya gitu ya. Jadi kita itu kalau tanpa samudra gitu ya, ya walau alam ya, artinya gini, secara secara sunatullah gitu ya, secara sunatullah uh, klausa sebab akibat gitu ya yang diberlakukan oleh sang pencipta ke bumi kita ini, ke sistem bumi kita ini gitu ya. Ternyata memang ada samudra, kemudian kitalah yang menjadi tanda petik akibatnya. Kita bisa hidup, kita bisa berkembang biak dan seterusnya itu karena ada samudra. Bayangkan kalau tidak ada samudra, maka kita akan otomatis punah. Kurang lebih seperti itu. Baik, Ibu Bapak sekalian, kiranya itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Nanti manakala Ibu Bapak sekalian ada pertanyaan atau sesuatu yang masih mengganjal, bisa disampaikan. Nanti akan kita diskusikan. Memang materi untuk oceanografi ini relatif kami berikan secara dangkalnya saja ya Ibu Bapak sekalian, karena memang kalau kita mau menyelam lebih dalam tentu akan sangat menarik gitu ya, tetapi itu hal-hal yang banyak sekali hal teknisnya yang mungkin kita akan lost apa namanya lost fokus kalau misalnya kita tidak kalau kita terlalu menukik ke hal-hal teknis terminologi yang spesifik begitu ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, dipersilakan bila ada pertanyaan atau mungkin renungan gitu ya, hasil perenungan atau hasil pemahaman selama ini terkait dengan samudra di, di di bumi kita ini. Baik, akhirnya saya ada satu. Bu Fani, dipersilakan Bu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jan dan Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan. terima kasih banyak atas kesempatannya. Eh, apa? Saya kalau lihat ini ingat waktu sekolah dulu kan kita belajar kelas 10 juga kita ngajar ini sedikit tentang kimia lingkungan ya, karena saya guru kimia. Terus waktu SMA juga kita belajar ada siklus biogeokimia gitu, di biologi dan di geografi belajar itu gitu.
Nah, kalau yang ditanyakan mungkin belum belum kepikiran gitu ya Mas Yani. Cuma tadi melihat penjelasan tadi gitu kan, saya jadi sadar gitu kalau misalnya memang perubahan sekecil apapun eh, di planet bumi kita ini itu bisa punya dampak yang cukup besar terhadap siklus yang sudah biasa terjadi di alam gitu. Kayak misalnya eh, kalau misalnya secara alami saja kita eh, eh, berjalan gitu, bumi kita ini berjalan secara alami, mungkin eh, pemanasan global itu nggak separah sekarang gitu kan. Kalau eh, kalau saja tidak ada eh, penemuan amonia, cara untuk mendapatkan amoniak dengan sangat besar, sangat masif di ketika revolusi industri dulu gitu. Mungkin nggak sebanyak ini pabrik ada gitu kan. Dan tidak sebanyak itu pula polusi karbon di atmosfer kita. Dengan begitu banyaknya karbon dioksida di atmosfer kita, maka otomatis laut kita juga jadi menanggung banyak eh, karbon dioksida yang harus diserap gitu. Kalau di kimia kita belajar kesetimbangan kimia namanya Mas Yan. Gitu Ya, di salah satu proses yang menyebabkan apa karbon dioksida itu sangat banyak terlarut di air laut dan sehingga menyebabkan eh, berkurangnya eh, kadar karbonat di organisme yang ada di laut seperti kerang, kepiting, udang gitu. Sehingga kualitas kitinnya berkurang. Itu prosesnya namanya kesetimbangan kimia. Saking ya, banyaknya karbon dioksida yang ada di udara sehingga lebih banyak karbon dioksida yang terserap di laut. Karena banyaknya karbon dioksida yang terserap di laut sehingga kadar bikarbonat itu semakin besar di laut. Laut jadi semakin asam sehingga banyak lagi deretannya gitu. ya, Nah, jadi dari sini sepertinya kita perlu belajar bahwa banyak hal yang mungkin mudah memudahkan kita gitu kan di teknologi yang memudahkan kita sekarang itu dibayar dengan cukup mahal oleh lingkungan gitu. Gitu. ya. Itu yang saya sadari ketika melihat ini persisnya slide yang ini gitu. Terima kasih banyak Mas Yan. Terima kasih Bu Fandi. Sebuah summary yang komprehensif dan akurat ya Bu Fani dan Bu Bos sekalian. Bahwa memang itu kalau kita tuh kemarin ada di uh, uh, International Panel for Climate Change kalau tidak salah kepanjangan dari IPCC itu kan mengatakan bahwa jadi kalau misalnya di IPCC itu deh waktu itu menyepakati bahwa kita jangan sampai suhu bumi kita itu meningkat 1,5 kalau tidak salah 1,5 derajat eh, dari dari sekarang gitu ya. Artinya memang apa sih implikasi 1,5 derajat gitu kan? Kalau kita eksperimen di labor gitu ya, itu kan pengukuran suhu itu dari suhu 30 derajat sampai 100 ya air mendidih gitu ya. Itu kan
ada berapa jeda 70-an derajat ya. Kelihatannya 70 gitu kan, 60, 70, 80, 90 sampai 100 gitu. Itu perubahannya itu ya memang sebesar itu gitu kan. Tapi untuk konteks bumi yang global gitu ya, kenaikan 0,5 derajat Celcius saja itu ternyata sudah menghancurkan mungkin ya suatu ekosistem marine gitu ya, suatu ekosistem bawah laut yang mungkin ada di satu tempat ada ledakan apa namanya ledakan algae gitu ya kira-kira seperti itu, tapi di tempat yang lain menjadi sangat kekurangan tadi zat atau sumber karbonatnya karena air lautnya menjadi lebih asam dan seterusnya gitu ya. Jadi eh, perubahan 0,5 derajat Celcius aja gitu, atau sentigrade gitu ya, itu ternyata bisa berdampak besar sekali gitu ya. Seperti ini pH lautnya kalau dicatatkan kami, uh, pH laut itu turun misalnya sejak era industri waktu itu ya, dari 8,2 yang itu tuh basah ya Ibu Bapak sekalian ya. Ya nggak basah kuat tetapi basah ya, basah lemah. Menjadi 8,1 itu kan cuma turun 0,1 gitu ya. Mungkin kalau dari ukuran labor kita itu tidak signifikan ya, angkanya tidak termasuk angka signifikan. Tetapi ternyata itu sangat signifikan kalau kita berbicara konteks global gitu ya. Dan masalahnya adalah ketika kita sudah terlanjur bergeser 0,5 derajat Celcius gitu ya, maka untuk mengembalikan lagi itu tidak semudah kita ketika memanaskan air, kemudian tinggal dinginkan aja kalau mau ke 30 derajat Celcius lagi. Ternyata bumi kita tidak seperti itu gitu kan. Ketika sudah terlanjur 0,5 derajat Celcius lebih panas gitu ya, maka yang terjadi adalah dia akan at least konsisten di 0,5 derajat Celcius itu, atau dia bertambah gitu ya, dengan kecepatan tertentu, semakin panas, semakin panas, semakin panas lagi, semakin asam, semakin asam, semakin asam gitu ya. Nah, untuk mengembalikan menjadi netral lagi ya, atau posisi semula itu tidaklah mudah gitu ya, karena kita berbicara global gitu ya. Nah, ini yang menarik dari yang disampaikan Bu Fani tadi. Jadi kita kita ini harus hati-hati ini dengan skala global gitu ya. Untuk misalnya untuk lebih memudahkan ilustrasi lagi, misalnya kita ke Indomaret gitu ya. Walaupun mungkin ibu bapak sekalian tidak ada Indomaret di Sumatera Barat ya, tapi pasti tahulah Indomaret gitu ya. Indomaret itu ada beberapa periode waktu tertentu waktu itu ya, yang kasirnya itu uh, meminta 100 perak kita kembalian dari belanja kita gitu ya. Oh, untuk donasi amal dia bilangnya begitu. Ini didonasikan ya 100 perak buat kita gitu ya. 100 perak dibandingkan dengan tadi saya belanja 80.000 gitu kan. Itu masih 100 perak itu kecil gitu ya. Itu kita menganggapnya kecil gitu kan. Tetapi ketika itu dikumpulkan dari satu gerai gitu ya, satu toko Indomaret, itu sekian transaksi dalam satu hari itu. Kemudian dikali berapa kali gerai yang ada di Indonesia gitu ya. Maka kita akan terkumpul dalam 1 detik saja gitu ya. Itu bisa terkumpul sekian miliar gitu ya. Dari sekedar tadi, dari 100 perak yang kita anggap sebagai kecil tadi. Makanya ketika kita melihat angka-angka ini, jangan kemudian kita oh, misunderstand gitu ya, misinterpretasi, oh kan cuma sedikit aja gitu. Tapi dampaknya sangat besar gitu kan. Karena kita sedang upscale ke skala global gitu ya. Maka itu akan berdampak sangat besar. Baik, terima kasih Ibu Fani. Kemudian Ibu Bapak yang lain, kalau ada yang mau ditambahkan dari kontemplasi kita malam hari ini. Bila tidak ada,
barangkali kita bisa akhiri sesi pada malam hari ini, sesi kelas kita yang ke-13 berkaitan dengan lautan gitu ya. Jadi semoga apa yang kita diskusikan secara singkat ini ya, itu mengingatkan kembali bahwa kita haruslah selalu mengapresiasi samudra yang di depan kita. Jadi kalau kita di pantai Padang gitu ya, di pesisir, kita melihat ke arah lautan, kita seharusnya mengapresiasi keberadaan lautan itu. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak sekalian berkenan gitu ya, membuka mushaf gitu ya, maka di surat Al-Mulk ya, pada ayat terakhir, kalau mungkin masih ingat Ibu Bapak sekalian, di surat Al-Mulk ayat terakhir, ini ada Mas Ridwan juga. Betul ya Mas Ridwan ya? Menyimak insya Allah Pak Ian. Ya, siap. Di Al-Mulk ya, yang kita baca setiap malam sebelum tidur, pada ayat terakhir, itu kan disebutkan, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir. Jadi kita akhirnya memahami bahwa samudra yang ada di bumi kita ini memang penciptaan spesial gitu ya, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan keberlangsungan kehidupan kita di permukaan bumi gitu ya. Makanya kita harus mengapresiasi, dan kalau apresiasi dalam bahasa agama kita sebut sebagai bersyukur gitu ya. Baik, kurang lebih itu Ibu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian. Walaupun pada malam hari ini kita sangat sedikit ya yang hadir. Saya yakin Ibu Bapak sekalian terhubung dari berbagai belahan bumi gitu ya. Tapi terima kasih sekali lagi karena sudah hadir. Dan kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang di hari Kamis. Insya Allah nanti akan membahas tentang climate change lagi. Tapi dalam hal ini kita akan mengkaitkan dengan konsep sustainability atau keberlanjutan. Nanti akan ada Mbak Futuha, insya Allah ya, yang beliau pernah belajar gitu ya, alumnus dari Australia, yang khusus mempelajari sustainability, dan itu akan memberikan kepada kita insight-insight atau wawasan-wawasan yang baru ya, yang terbaru, dan insya Allah akan bermanfaat gitu ya bagi kita, baik secara pemahaman internal dalam diri kita maupun ketika itu dibawa ke konteks mata pelajaran Ibu Bapak sekalian gitu ya, sehingga pelajaran Ibu Bapak sekalian menjadi lebih kekinian gitu ya, update gitu ya. Walaupun misalnya Bu Miss gitu ya, Bu Miss Nawati mengajarkan tentang fisika gitu ya, tentang perubahan kalor atau mungkin perubahan pergerakan fisika gitu ya. Tapi ketika itu dikontekskan dengan kebumian seperti ini, itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Miss Wiwi misalnya ketika mau memberikan bacaan tentang reading materials gitu ya ke putra-putri peserta didik, tentu kalau membawa topik-topik tentang ocean acidification gitu, itu menjadi sesuatu yang baru gitu ya, yang menarik juga. Baik, Ibu Bapak sekalian, tanpa berpanjang lebar, kami tutup sampai di sini. Selamat istirahat, salam sehat selalu Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Ibu Bapak sekalian, Pak Niko, Demikian. Bu Rahma, Bu Marjani, Bu Listiani, Bu Riri, Bu Yanti Safina, Bu Abdilawati, Bu Miss, Pak Niko, tadi ya, Bu Afrika. Yap, Kemudian izin pamit. ya silakan Ibu Bapak sekalian. Saya tutup.